Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Uswatunisa SPD. Saya guru SMP Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Peramuan RT 10 RW 3. Pada kesempatan ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi kelas 7 semester 1 dengan tema interaksi sosial dan lembaga sosial dan subtema pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel dulu? Bisa? Bisa. SMP 4 Berprestasi, SMP 4 berkarakter, SMP 4 bersih, bersih, bersih. Iya, Ibu harapkan kalian semua sudah bersemangat ya. Oke, untuk keadaan kelas hari ini kita gimana? Coba lihat Mas di sekeliling kalian. Ada sampah, bila ada sampah silakan buang ke tempat sampahnya. Bila tidak ada, ya kita lanjutkan. Oke, untuk baju kerapian kalian, boleh berdiri dulu. Kusik dulu kerapian bajunya gimana? Iya. Oke, sepertinya sudah rapi semua ya. Iya, silakan duduk. Untuk meja kursinya tolong dirapikan lah. Kita semangat. Iya. Ya, sekarang sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, silakan Kristi pimpin doa. Marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk memupuk rasa nasionalisme kita hari ini, kita menyanyi lagu nasional dulu ya. Sedia berkorban untukmu.
kalian dulu ya. Siapa? Apa? Hadir semua. Ya, hari ini alhamdulillah kita sehat semuanya. Tapi Ibu harapkan karena kita masih dalam keadaan pandemi, Ibu harap kalian masih tetap menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan ingat tetap menjalankan protokol kesehatan. Ada yang ingat protokol kesehatan kita apa? Pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ada 5. Apa tadi? Menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, Ibu harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan itu ya. Oke, untuk pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Tentang pengertian syarat dan bentuk-bentuk interaksi sosial, Bu. Iya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial, mulai dari pengertiannya, lalu syaratnya dan bentuk-bentuknya. Ada yang ingat apa itu pengertiannya? Iya, apa? Interaksi sosial adalah hubungan kita mengenalkan antara orang dengan orang atau antara orang dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Ya, hubungan timbal balik antara orang dengan orang, orang dengan kelompok dan apa nak? Kelompok dengan kelompok. Iya. Nah, dari itu tadi supaya dikatakan interaksi ada yang ingat syarat-syaratnya? Iya. Syaratnya ada kontak sosial dan komunikasi. Adanya kontak sosial dan komunikasi. Iya, tepat sekali ya. Itulah syarat-syarat supaya dikatakan adanya interaksi sosial. Lalu untuk bentuk-bentuk interaksi sosial, nah, ada yang ingat? Saya, Bu. Iya. Ada 2, Bu. Asosiatif dan disosiatif. Iya. Ada 2 ya, asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu menuju pada apa? Ada ingat? Iya, pada kesatuan. Dan kalau disosiatif itu menuju pada konflik. Iya. Nah, itu pembelajaran kita kemarin ya. Sekarang untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu memiliki gambar nih. Gambar apa itu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya. Satu keluarga sedang makan bersama, Bu. Iya. Satu keluarga sedang makan bersama ya. Kita lihat mereka makan apa ya, Nak? Ini. Nih. Ini nasi, sayur dan kentangnya ini. Ini kentang ya? Oke. Nah, dari sini kira-kira bisa nggak mereka menyediakan sayur-mayurnya, kentangnya, berasnya nih? Kira-kira gimana menurut kalian? Nggak bisa, Bu. Iya, nggak bisa ya pasti. Tapi mereka perlu seorang pedagang untuk menyiapkan sayur-mayurnya tadi ya. Kemudian dan pedagang pun juga perlu seorang petani nih untuk memasok bahan dagangannya. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Ini, Bu, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Iya, tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Itulah yang nanti akan kita pelajari hari ini ya. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian untuk keterampilannya itu menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya
dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya itu yaitu 3.2.1-nya menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kemudian yang keterampilannya itu 4.2.1 mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, yang ketiganya itu masih keterampilan ya, Nak? Itu yaitu 4.2.2 membuat clipping tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Itu pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu melalui materi dari PowerPoint dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3 ya, Nak. Nah, yang satu itu melalui materi dari PowerPoint dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan baik. Kemudian yang keduanya, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dalam bentuk presentasi dengan penuh percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian melalui materi dari PowerPoint dan tayangan video, peserta didik dapat membuat clipping pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi tujuannya ada 3 ya. 1 itu pengetahuan, yang 2 dan ketiganya itu adalah keterampilan. Ya, adapun pembelajaran hari ini nanti kita akan menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning, dan metode diskusi, kerja kelompok, dan penugasan. Dari sini ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, kita lanjut ke manfaat pembelajaran hari ini. Nah, adapun manfaat pembelajaran hari ini itu nanti kalian akan mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya lembaga sosial. Jadi nanti kalian akan mengetahui dan memahami. Kemudian dari sana Ibu harapkan nanti kalian bisa mampu memposisikan diri bagaimana berinteraksi baik dengan pada saat kalian berada di lembaga sosial. Oke. Kemudian untuk teknik penilaiannya Ibu mengambil 3 nilai ya. Itu nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk sikapnya Ibu mengambil sikap hari ini tuh adalah bersyukur, kerjasama, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi nanti tunjukkan ya, nanti Ibu nilai di lembar nilai Ibu ya. Oke. Nah, untuk pengetahuan nanti itu ada tes tertulis. Nanti diambil Ibu dari pas post testnya ya. Untuk penugasan itu nanti Ibu ambil pas waktu kita kerja kelompok. Nah, untuk keterampilannya itu nanti ada 3 nilai nih. Unjuk kerja pas waktu kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian presentasi di depan nanti dengan kelompok ya. Kemudian juga ada produk.
produknya nanti membuat clipping ya. Oke, itulah teknik penilaian kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu nih sampai mana pengetahuan awal kalian. Kita adakan quiz test dulu ya. Oke, Ibu bagikan. Silahkan kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Ingat, tulis nama, kelas, dan hari tanggal hari ini. Oke. Ya, tinggal silang ya, Nak. Ya, silahkan kerjakan selama 5 menit. Iya, Ibu kumpulkan ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti kita ya. Nah, untuk pembelajaran inti kita, tadi kita belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, untuk kali ini kalian boleh buka buku paketnya, Nak. Buka buku kalian halaman 94 sampai dengan 96. Oh ya, bahan ajarnya juga ya. Ini bahan ajarnya juga silahkan. Nah, nanti oke, silahkan baca sekitar waktu, Ibu beri waktu 7 menit ya. Membacanya? Sudah, Bu. Nah, habis ini Ibu akan putarkan video pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, kalian Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, ini kelompoknya. Silakan Alfa, Jahron, Nadia, dan Husnul bentuk kelompok di sebelah sini ya. Oke, sudah siap? Ibu putar ya. Nah, ini sebelumnya yang akan dibahas di dalam LKPD kalian itu nanti ini ya. Oke, Ibu putar. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial merupakan kegiatan manusia dengan manusia. 4. Lembaga agama. Lembaga ini terbentuk karena adanya keinginan untuk menambah ilmu agama dan menjalin persaudaraan antar masyarakat seagama. Contoh, majelis agama serta organisasi keagamaan. Iya. Itulah tadi video pembelajaran kita ya. Nah, sekarang dari situ tadi kalian sudah memahami kan tadi tugas yang di LKPD-nya. Sekarang diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan di dalam LKPD-nya ya. Oke, silahkan diskusikan. Oke, siapa yang di sini jadinya yang mengerjakannya? Ya, silakan. Tadi yang dibahas berarti ini ya, nomor 5, 6, dan 7 ya. Iya. Bagi peran lah, siapa yang mencarikan nomor 5, siapa yang nomor 6-nya, siapa yang nomor 7-nya. Nah, bisa ya. Sebelah sini gimana? Siapa yang jadinya mengerjakan? Ini. Iya.
browsing HP bisa. Ketik anunya. Bisa ya? Ini Kami jadi ganti kami yang tanya Bu. Ya, nomor 3-nya nanti. Ini kita catat dulu nomor 2. lulus ke itu ya. Nanti digabung ke sini. Dijadiin satu aja. Waktu pengerjaan 10 menit ya. Sudah semua berarti ya? Diskusinya. Nah, biar tidak lelah, kita ice breaking dulu. Oke deh. Ya, sebelum presentasi nanti kita habis ini kan karena lelah diskusi kelompok ya. Oke, sekarang boleh berdiri Mas semuanya. Kita main senam otak dulu. Mainnya ini ya. Kalian tahu semut? Tahu semut gimana? Kecil. Kecil ya. Kecil. Jadi semut kecil. Gajah besar. Nah, sekarang kita ubah tapi mulutnya tetap bisa. Semut bilangnya Besar, kecil. Semut kecil, gajah besar, bisa. Oke, 1. Nanti Ibu bilang semut, kalian langsung bilang kecil tapi tangannya besar. Ya, bisa ya? Bisa. 2, 3. Semut kecil, iya. Gajah besar, Oke. Gajah besar, ada yang salah. Semut kecil. iya, kayaknya sudah segar ya. Iya, Oke. Oke, sekarang siapkan kelompok 1 presentasi. Siapa? Alfa dan silahkan maju. Ya, nah. Oke, Ibu sambil menilai ya. Silahkan kelompok 1 presentasi. Berdua kah sendiri aja Bu? Berdua. Nanti lagi. Iya, silakan Mak. Perkenalkan nama, lalu salam perkenalkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Alfa Ramadhani, Nadia Gusta Fazlia, Fatimah Zahra dan Husnul Fatimah. Kami ingin mempresentasikan jawaban nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1. Cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan cara melakukan interaksi dengan manusia lainnya baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentuk lembaga keluarga. Lembaga sosial paling banyak yang terbentuk adalah lembaga tingkat keluarga. Lembaga ini diawali dari interaksi laki-laki dan perempuan hingga membentuk lembaga keluarga atau perkawinan. Ya, sampai sana. Oke. Untuk kelompok ini kelompok 2 dan 3, silahkan tanggapi dari hasil presentasi temannya tadi. Ya, silahkan Nak. Siapa yang mau bertanya? Boleh? Saya Bu ingin bertanya. Iya. Kebutuhan pokok apakah yang mendasari terbentuknya lembaga keluarga? Apa tadi? Kebutuhan pokok apakah apakah yang mendasari terbentuknya lembaga
yang mendasari terbentuknya lembaga keluarga. lembaga keluarga. Iya. Sekarang kelompok 1, siapa yang mau menanggapi? Apa juga? Ya, silakan. Kebutuhan yang mendasari terbentuknya lembaga keluarga itu kebutuhan akan kasih sayang, perlindungan, dan meneruskan keturunannya. Iya. Gimana kelompok 2? Jadi tadi kata Alfa, kebutuhan yang mendasari dari terbentuknya lembaga keluarga itu karena adanya kebutuhan kasih sayang, perlindungan dan meneruskan keturunan. Gimana menurut kalian? Sudah pas aja? Sudah jelas? Sudah jelas. Iya. Terima kasih. Oke, Bu rasa cukup ya untuk kelompok 1. Beri aplaus. Boleh duduk, Bu. Ya, silahkan duduk. Lalu untuk sekarang giliran kelompok 2 ya. Ya, silahkan siapa yang mau jadi utusannya? Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami yang terdiri atas saya sendiri, Salma Ramadhania, Asmara Jelatan Setia, Hilary Olivia Panjaitan, dan Najwa. Jawaban nomor 3, agar kebutuhan hidup setiap orang bisa terpenuhi dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya setiap orang perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Keempat, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga pendidikan, kebutuhan masyarakat akan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga lahirlah lembaga pendidikan. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengikat segala peraturan di sekolah. Contohnya sekolah, tempat belajar khusus, dan lain-lain. Iya, itu dari kelompok 2 tadi ya. Gimana kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Saya, Bu. Ya, nah. Bagaimana agar dalam lembaga pendidikan keterampilan tempat khusus tercipta suasana tertib dan teratur? Ke temannya nak. Bagaimana apa tadi? Bagaimana agar dalam lembaga pendidikan keterampilan tempat khusus tercipta suasana tertib dan teratur? Iya, bagaimana agar di tempat khusus itu ada ketertiban dan keteraturan? Siapa yang mau menjawab nih? Iya, silakan. Agar dalam lembaga pendidikan keterampilan tempat khusus tercipta suasana tertib dan teratur, maka dibuat aturan-aturan. Ya. Gimana kelompok? Jadi katanya biar teratur tadi, maka tempat khusus tadi itu membuat ini aturan-aturan. Gimana untuk kelompok 3? Apa sudah pas? Sudah. Iya, tepat sekali ya kata temannya tadi, bahwa agar tempat khusus tadi teratur dan tertib, maka tempat khusus tadi membuat peraturan-peraturan. Nah, nanti tempat khusus ini mempunyai kewenangan untuk mengatur anak-anak yang khusus di tempatnya itu tadi ya, agar tercipta ketertiban dan keteraturan. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada, Bu. Gak ada. Oke, Bu rasa cukup ya untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, sudah ya kelompok 2. Sekarang presentasi kelompok 3. Silahkan, siapa yang mau maju? Ya, silahkan. Oh ya, yang lain tolong perhatikan ya, teman-temannya mau mempresentasikan. Ya, kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang beranggotakan Rizka Aprilia, Helena, Rizky Maulidina Saputra,
Lira Octavia. Kami menjawab nomor 5, 6, dan 7. Nomor 5. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga ekonomi. Lembaga ini terbentuk karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar, toko, koperasi, dan lain-lain. Nomor 6. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga agama. Lembaga ini terbentuk karena adanya keinginan menambah ilmu agama dan menjalin persaudaraan antar masyarakat seagama sehingga terdorongnya lembaga agama. Contohnya majelis agama dan organisasi keagamaan. Nomor 7. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga politik. Lembaga politik terbentuk dari interaksi manusia yang menghendaki tercapainya suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Contohnya MPR, Presiden, Wakil Presiden, Pemda, dan lain-lain. Iya, sampai sana. Kelompok 2 dan kelompok 1 gimana? Ada yang mau bertanya? Iya, silakan Musno. Mengapa lembaga ekonomi terbentuk? Karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengapa lembaga ekonomi terbentuk? Karena apa tadi Musno? Karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, siapa yang mau menjawab sana? Saya Iya. Karena dalam lembaga ekonomi, contohnya pasar, tidak terlepas dari kegiatan kita dalam pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari. Misalnya untuk memenuhi bahan makanan, pakaian, dan lain-lain, itu pasti tidak bisa memenuhi sendiri dan pasti terkait dengan kegiatan perdagangan. Iya. Gimana? Kalau tadi disimak temannya tadi? Cukup. Iya, sangat tepat ya tadi. Oke, semuanya sudah maju ya 3 kelompok presentasi dan sudah kita tarik kesimpulan. Dari sini ada yang masih ditanyakan atau masih bingung? Ada? Enggak ada. Oke, alhamdulillah ya kalau semuanya sudah paham. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menarik kesimpulan hari ini? Iya. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia, Bu. Iya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Agar manusia bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Iya, bagus sekali ya. Sekarang masih kurang nih rasanya. Ada yang bisa menambahkan? Belum, Bu. Iya, apa? Semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bersama. Iya, Ibu rasa sudah tepat ya. Nah, inilah kesimpulan kita hari ini. Boleh kalian catat di buku masing-masing. Jadi, interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial. Nah, bisa lihat. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama dan membutuhkan suatu aturan sehingga melahirkan lembaga sosial. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Nah, semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bersama. Itulah kesimpulan kita pada hari ini ya, Nak? Iya, Bu. Oke. Nah, untuk mengetahui pendalaman kalian tentang materi hari ini, karena ini sudah kita pelajari ya, Ibu akan mengadakan post test ya. Ini nanti harapan Ibu kalian menjawabnya dengan sungguh-sungguh ya. Ini yang akan Ibu masukkan ke daftar nilai kalian ya.
Ya, silahkan kerjakan selama 5 menit. Semuanya gimana? Sudah selesai? Sudah. Ibu kumpulkan ya. Oke. Ya, dari sini. Ya, makasih. Nah, sekarang Ibu pengen kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Gimana penyampaian pembelajaran hari ini, nak? Menurut kalian? Menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Iya. Kenapa menyenangkan? Karena seru Bu, ada video pembelajarannya, diskusinya, dan ice breaking juga seru. Ice breaking-nya pun juga seru ya. Oke. Nah, untuk kekurangannya nak dari penyampaian materi hari ini gimana menurut kalian? Kalau bisa ada game permainannya Bu. Oh, maunya ada game permainan pembelajarannya ya? Iya. Boleh nanti ya di pembelajaran nanti ya. Oke. Nah, untuk hari ini adakah sudah yang merasakan manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Olin. Kita jadi tahu bahwa dalam setiap lembaga sosial itu ada aturan-aturannya, Bu, dan kita harus mengikuti dan mematuhinya agar bisa hidup tertib dan teratur. Iya, bagus sekali ya, Olin. Alhamdulillah hari ini boleh tepuk tangan untuk terima kasih. Semoga kita semuanya juga merasakan ya. Oke, sekarang nah, kemudian untuk tugas rumahnya jangan lupa. Tadi kita bikin apa? Clipping. Iya, bikin clipping ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Clippingnya satu orang satu ya. Kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Oke, sekarang untuk materi yang akan datang, yang nanti akan kalian pelajari di minggu depan, itu nanti kalian akan belajar tentang lembaga sosial. Tolong dibaca di rumah ya. Iya. Oke, nah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Rizky bisa maju ke depan. Kita Oke, Ki. Marilah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, silakan. Terima kasih, Mbak. Sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Boleh kita ucapkan bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Dan Ibu harapkan kalian tetap jaga protokol kesehatan ya. Sekarang boleh kalian bersiap dan pulang. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.